Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Dewan Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Merlung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasmuni sebagai Kepala KUA Kecamatan Merlung. Bahasanya majelis ulama semua. Takut saya misi ini namanya nguyahi segoro, kata orang Jawa. Garami lautan. Saya masih jauh sekali ilmunya. Di sini ada Bapak Haji Kasmuni, di sini ada Bapak Rohian, ada guru kami Cik Adi, ada guru-guru Pak Hamzin, Pak Hartanta, insyaallah yang ilmunya jauh daripada kami. Kami belum ada apa-apanya. Dan Ustaz Anton, insyaallah beliau adalah pengasuh pondok pesantren. Seharusnya beliau nih yang duduk di sini, atau ketua MUI yang pertama kali ini isinya bukan komisi dakwah. Harusnya ketua MUI dulu nih, baru komisi dakwah. Baru nanti Ustaz Anton ya. Ustaz Anton jangan di situ terus nanti ya, sekali-sekali nih isi beliau insyaallah yang alim. Ya mungkin sudah al-alamah ya, yang banget alimnya. Dan para ketua-ketua majelis taklim se-Kecamatan Merlung, ibu-ibu dan hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disampaikan oleh Ketua Umum MUI Kecamatan Merlung bahwasanya acara kita hari ini ada 3 agenda. Yang pertama silaturahim. Fadilah silaturahim sudah disampaikan Bapak Haji Ustaz Kasmuni SAG, Bapak KUA kita. Kemudian yang kedua kajian kitab kuning, yang ketiga Maulid, yang kedua Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga nanti kajian kitab kuning. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah sudah sering kita mendengarkan keistimewaan atau cerita, bahkan di setiap kali maulid atau setiap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya diulang-ulang cerita kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan kali ini kami menukil dari beberapa kitab yang isinya menerangkan tentang fadilah atau keutamaan atau dalil-dalil ulama-ulama kita mengadakan maulid, yang sebahagian daripada orang-orang di luar sana ada yang menyesatkan maulid. Nah, ini kita mau meluruskan ya, berdasar dalil atau tidak kita mengadakan maulid ya. Ini sering sekali ya. Maka sebenarnya ini memang tugas para pendai, para ustadz-ustadz dan majelis-majelis ulama-ulama ya, biar tidak terjadi kontroversi di kalangan masyarakat kita, sehingga ada yang mau ikut pengajian padahal di dalam majelis ini, di dalam maulid ini tidak ada satupun kemaksiatan. Apa isinya? Silaturahim, orang bersedekah, baca Quran, asmaul husna, sholawatan, mana maksiatnya?
ini adalah sesat dan sebagainya. Mohon maaf, ada yang sampai mengatakan ini bid'ah dolalah. Insyaallah ya. Tentunya ulama-ulama kita zaman dahulu mengadakan dan mensyiarkan maulid ini mereka tidak sembarangan. Cuman dalilnya tidak sampai di kita. Dalilnya tidak sampai. Nah, waktu itu kami kutip daripada beberapa kitab yang kami nukil, bahwasanya dikatakan wa'lam annal i'tina'a bi maulidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat, termasuk daripada ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa kita menikmati iman dan Islam tanpa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan umat Islam yang merayakan, Abu Lahab, di dalam kitab tafsir ada dijelaskannya, Abu Lahab itu saking gembiranya lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah keponakannya, lahir gembira sekali. Sampai-sampai dicantumkan di dalam tafsir apa? Abu Lahab itu setiap malam Isnin Allah angkatkan azab kuburnya daripada memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab yang jelas-jelas memusuhi Nabi Muhammad, Abu Lahab yang jelas-jelas memfitnah Nabi Muhammad, Abu Lahab yang jelas-jelas menantang Nabi Muhammad. Insyaallah beliau saja dapat keistimewaan, apalagi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am, dan memperingati maulid Nabi itu bisa hasil dengan cara apa? Banyak cara. Salah satunya diterangkan di sini bagaimana? Bi'in amin to'am, dengan cara memberi makanan sedekah. Sudah kan kita? Sudah dapat lingkungan, sudah dapat makanan. Satu. Wa qira'atil Qur'an, yang kedua dengan membaca Quran. Sudah tadi dibacakan Al-Qur'an oleh anak-anak kita. Kemudian wa zikrul qasaid, dan membaca qasidah-qasidah, membaca Maulidul Barzanji, An-Nasar wal Nazam, Maulidul At-Tibai, Maulidul Habsyi, Burdah dan sebagainya. Itu bagian daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dia diperingati di hari hanya atau pas tepat malam tanggal 12 Rabiul Awal ataupun di hari-hari yang lain, asalkan di situ dibacakan qasidahnya, dibacakan cerita tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ada memberi makan, sedekah dan sebagainya. Itulah namanya peringatan Maulid. Sehingga kalau di tempat kita biasanya pas bulan Maulid habis, tapi di tempat-tempat lain seperti Kuala Tunggal, Jambi dan sebagainya, sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal terus ada Maulid. Begitu mereka saking cintanya. Kalau di tempat kita baru di musola, tapi di Merluk sudah alhamdulillah sudah ada yang mengadakan maulid di rumah. Kami baru pernah sekali, ini Pak Proyek orang Jawa Barat, Pak Haji. Seumur hidup perayaan maulid yang terbesar kalau menurut kami Jawa Barat. Subhanallah. Ya, terutama Cirebon. Kami kalau di daerah Benda Kerep itu, Masya Allah, ya, di rumah-rumah para kiai, pengasuh-pengasuh pesantren sekali mengadakan maulid, baliknya bawa baskom, baliknya bawa ember yang besar, kuali yang besar, isinya duren, rambutan, buah-buahan, kemudian mentahannya minyak sayur, telur, beras, segala macam. Kita belum ada apa-apa. Kita cuma nasi bungkus, ya, kita cuma nasi betalam. Orang sana begitu mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sekali dibawa bukan bungkusannya, baskomnya yang dibawa. Baskom bawa balik. Saya bilang sama kawan saya, kalau saya 10 tahun di Cirebon bisa jualan baskom saya. Iya betul. Karena apa? Minimal setiap rumah kalau mengadakan maulid ketika marhabanan itu satu orang itu kalau yang tamu undangan di luar. Kalau tamu undangannya khusus para kiai, para ustaz,
ya para guru mereka bawa baskom yang besar. Dan itu kalau mau berangkat tidak bisa sendirian, harus berdua. Berdua pun repot juga, serba salah. Karena baskomnya besar, taruh di depan tidak terpegang motornya, taruh di belakang kawan belakang sibuk bawanya. Dua baskomnya, bertingkat-tingkat. Insya Allah. Ya, itu karena apa tuh? Cuma karena satu, lima habbatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama Kiai kami, Pak Yai, kalau mengadakan acara seperti itu tidak rugi, tapi tidak rugi. Jangan nanyakan masalah rugi. Bahkan katanya semua rezeki kita dalam tahun ini mungkin berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, begitu. Ya, begitu bro. Ya. Kemudian ini sabda Nabi. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini hadis marfu dan sebagainya, tapi bisa kita amalkan daripada sebagian ulama mengatakan ya, walaupun misalkan ini ada yang mengatakan hadis lemah, dhaif, tapi dhaif belum tentu palsu. Ya, jangan sampai kita salah. Ya. Kemudian apa? Imam Ghazali mengatakan hadis lemah pun masih bisa untuk diamalkan li fadhailil amal, untuk fadilah amaliyah. Boleh, ya. Nabi mengatakan apa? Man a'zama maulidi, barang siapa memuliakan maulidku, mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aku akan menjadi syafaat baginya. Kemudian bukan hanya itu saja. Nabi mengatakan waman anfaqa dirhama, barang siapa mau berinfak satu dirham. Pak Haji, satu dirham berapa Pak Haji? Yang pernah berangkat haji ini tahu tak? Pak Haji lihat berapa Pak Haji sekarang? Korea yang dirham lagi ya? Sudah dirham ya. Satu dirham. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa mau berinfak satu dirham saja. Nah, kalau sekarang berapa nilai satu dirham itu ya? Maka seolah-olah dia anfaqa jabalan min zahabin, dia telah berinfak satu gunung emas. Cuma 50.000 kita ngirim untuk maulid Nabi. Cuma ngirim nasi 3 bungkus. Kadang-kadang nasi 3 bungkus tak launin lah. Karena panitia masih diumumkan kepada seluruh masyarakat kelurahan Pondok untuk mengantar nasi bungkus. Kapan nih jujur betul disuruhnya nasi bungkus Anda maksudnya dengan lauknya, ada kue-kuenya, dengan air minumnya, semuanya. Nanti kalau ngantar nasi bungkus Anda apa makannya? Padahal fadilahnya luar biasa. Satu dirham yang kita infakkan untuk mengagungkan maulid Nabi, maka annama anfaqa jabalan min zahab, seolah-olah kita berinfak satu gunung emas. Insyaallah. Tak ada tandingannya. Ya, karena bos kita bukan bos sawit. Bos sawit paling mungkin 3 kali lipat, cuma sanggup dia. Itu pun hitung-hitungan dia. Ya, 100-200 hari rugi itu katanya. Harat. Itu kita Allah yang maha kaya. Masyaallah. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan itu mungkin hadisnya lemah. Kita ucapan Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, man infaqad dirhaman, barang siapa mau berinfak 1 dirham fi maulidin Nabi, di ketika maulid Nabi, faka'an kana rafiqi fil jannah, maka dia nanti menjadi teman dekatku. Menjadi teman dekatku di dalam surga. Ya, kalau sudah jadi teman sahabatnya Abu Bakar, jangan ada nikmatnya gitu. Berarti bertetangga dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang di kuburan baginda Nabi? Siapa yang pernah berangkat haji? Dia di dalam kuburan baginda Nabi itu, makamnya baginda Nabi ada 2 orang, ada 3 kuburan, ada 3 makam. Yang pertama makam baginda Nabi Muhammad SAW, sebelahnya baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah. Ya, itu berarti orang yang pertama, orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi. Bahkan kelak di hari kiamat pada mahsyar, setelah baginda Nabi dihidupkan, orang pertama sekali yang akan dibangkitkan, apa yang kata Nabi? Aina ashabi, aina ummati, aina ashabi, aina Abu Bakar. Nabi menanyakan mana Abu Bakar, aina Umar, aina Utsman.
kalau kita bisa bertetangga dengan baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia sudah menghidupkan agama Islam. Ya. Kata Syekh Habib Umar, ya, bagaimana kita tidak mengagungkan baginda Nabi? Bagaimana kita bisa menikmati Islam? Bagaimana kita bisa menikmati iman? Bagaimana kita bisa menikmati ilmu? Bagaimana kita bisa menikmati cahaya keterangan di dalam hati kita kalau tanpa lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala Utsman radhiyallahu an, sahabat Sayyidina Utsman juga berkata, apa kata Sayyidina Utsman? Man anfaqa dirhaman, barang siapa mau berinfak 1 dirham ala maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama, maka seolah-olah dia pahalanya syahida yauma waqa'ati badrin wa hunain, seolah-olah dia dapat pahala mati syahid di perang Badar dan perang Hunain. Ya, kalau perang Badar perang Hunain ahli sejarah yang waktu kita lagi madrasah yang di Syria sering diceritakan macam mana dahsyatnya perang. Kalau tidak bisa kita bayangkan lagi. Pahalanya seperti kita sudah mengikuti 2 perang, cuma infak 50 dirham. Nasi 2 bungkus 3 bungkus kita bercerita kemana-mana. Waktu ke masjidlah besar, lapangan dananya masih juga minta dengan masyarakat. Bukan masjidnya yang besar, tapi kita sumbangsih sebagai umat Islam, sumbangsih sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Apa yang kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan bergerutu terus, ya. Jangan ngurus masjid terus jadi sasaran, ya lah. Yang panitia macam tidak cukup duit. Kalau diumumkan 200 juta, tapi masih juga minta dengan apa? Dengan masyarakat. Bukan itu maksudnya. Sumbangsih kita sebagai umat Islam. Para sahabat sampai berdarah-darah, sampai mati syahid untuk memperjuangkan agama Islam. Lah kita cuma ngumpul kayak ini 1 jam 2 jam saja kita berat. Ya insyaallah. Kemudian waqala an karamallahu wajhah, dan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya, maka dia kalau seandainya wafat, mati atau keluar dari meninggalkan dunia, illa bil iman, tidak akan dia keluar dari apa? Meninggal dunia kecuali dia meninggal dalam keadaan membawa iman. Atau bisa dikategorikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sama-sama kita memulai kajian kitab fikih kita, kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai ngaji kami nabtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai mengaji dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah, berkata Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah. Ingat nih, kalau bahasa itu orang alim. Kalau orang alim berarti dia cuma memegang satu fan. Tapi kalau ada Al-Allamah yang banyak alimnya, berarti semua fan bidang ilmu dia kuasai. Tidak bisa lagi. Kalau saya mungkin ada cuma berapa fan saja. Pikirlah kalian yang agak menonjol. Selain itu tidak tahu lagi. Ya, selain itu tidak bisa. Nah, sorot antara bisa dengan ida, itu harus antaranya. Mungkin baca kitabnya nanti harusnya dibaca kasrah, dibaca dhamma. Jadi harus dibaca fathah, dibaca kan. Maklumlah karena kami bukan orang al-allamah. Ya, ini pengarang kitabnya Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah yang sangat alim.
Ya, kalau di kampung kita ini belum yang al-alama itu adalah siapa kemarin itu? Syekh Usman al-Merluni. Tunggal itu bukannya tunggal dulu, tunggal hilirnya. Nah, itu memang al-alama. Berarti dia menguasai falaknya, hisabnya, faraidnya, tafsirnya, hadisnya, semua fan bidang ilmu dia kuasai. Maka diberi gelar al-alama. Tuan Guru Haji Adi diberi gelar Syekh Al-Alim Al-Allamah. Ya, jadi bukan gelar-gelar macam kiai ustadz kampungan. Ustadz kampungan asal dapat memberi ceramah dibagi nama gelar ustadz. Orang-orang zaman dulu tidak sembarangan, baru bisa ada gelar. Kalau bahasa zaman sekarang ada sertifikatnya. Anda boleh makanya ya, kalau tidak diberi gelar seperti itu, maka jangan manggung di depan panggung. Dan nanti khawatirnya apa? Menjadi bukan hanya menunjukkan jalan yang lurus, tapi malah menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Jadi provokator di antara umat Islam. Bahaya sekali. Ya. Siapa? Yaitu Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Pengarang kitab kita ini yang kita kaji, ini mohon maaf nih, kita pertama kali mengaji ini, maka yang kita bahas pengarangnya dulu, ya biar kita kenal. Kata orang tak kenal tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Biar kita betul-betul kenal siapa yang punya kitabnya. Kitabnya kata Ustaz Amir tadi kecil, kalau menurut saya besar. Saya kewalahan nih bacanya nih. Nanti sekali-kali Ustaz Amir lah yang mengarang. Nanti katanya kan kecil nih kitabnya. Nanti Ustaz Amir sekali yang membacakan kita dengarkan. Ya Ustaz ya. Ya. Ini yang mengarang kitabnya adalah Syamsuddin, itu gelar. Cahaya mataharinya agama. Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Begitu nama asli pengarang kitab. Berarti beliau ini adalah orang Gaza. Kalau bahasa sekarang Gaza, Palestina. Lahirnya di Palestina. Atau beliau lebih dikenal dengan julukan Ibnu Al-Gharabili. Ya, kalau di kalangan para ulama beliau diberi gelar Ibnu Al-Gharabili. Ya. Beliau lahir bulan Rajab tahun 859 Hijriah. Belum lahir lagi, jauh sekali ya. 859 Hijriah atau kalau Masehinya 1455 Masehi. Oh, jauhnya 500 tahun yang lalu. Ya, di Gaza atau di Palestina. Wafatnya pada tahun 918 Hijriah. Ya. Beliau masih kecil sudah dapat menghafal banyak kitab. Banyak kitab. Kalau seantar aku kita dulu seantar hafalnya Al-Qiyah, Jumiyah, ya dan sebagainya. Beliau ini bukan itu saja. Yang beliau hafal selain Al-Quran, beliau juga hafal Nazm Asy-Syatibiyah. Nazm Asy-Syatibiyah itu adalah nazm kajian dalam membahas ilmu qiraat. Qiraatus sab'ah. Beliau hafal. Wah, ini luar biasa. Zaman sekarang mau cari guru qiraatus sab'ah itu sudah di Merluk atau di Kuantumkan itu paling hanya beberapa guru saja yang menguasai qiraatus sab'ah. Wadduha wal laili idza saja. Kalau orang salah dengar, aku lagi baca macam itu. Kacau. Ya, padahal qiraah itu ada 7 bacaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana dapatnya itu? Ya, ini tidak pernah kita kaji. Tidak pernah kita belajar. Karena apa? Guru yang tak ngajar tak ada. Saya mau nggak belajar. Gurunya tidak ada. Di Merluk siapa yang sanggup ngajarkan qiraatus sab'ah? Kalau ngaji berlaku banyak, Ustaz Adin ada, Ustaz Nur ada, Ustaz Amir ada, ngaji berlaku namanya tuh. Ya, Haji Adi, guru kami, guru ngajar kami dari kecil, beliau mengajarkan kami bisa baca Quran dari Haji Adi. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Ya. Nah, yang mau mengajarkan qiraatus sab'ah itu tidak gampang, karena harus menguasai berbagai bidang ilmu. Kemudian beliau juga mempunyai karangan namanya Minhajut Talibin.
ya, syarah daripada karya Imam Nawawi. Dan Alfiyah hadis 1000 hadis karangan Al-Imam Al-Iraqi. Berarti maksudnya apa nih? Maksudnya pengarang kitab Fathul Qorib ini betul-betul orang yang sangat alim, bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Ya, guru-gurunya beliau. Beliau aslinya orang Palestina. Kemudian setelah belajar lama di Palestina, atau kalau bahasa kita mengembara, ya, mengembara lagi ke Mesir. Ternyata karena sudah alim dari Palestina, di Mesir beliau dijadikan guru besar. Ya, beliau mengajar di Jami'ul Azhar. Ya, di Kairo Mesir. Siapa guru-guru beliau? Guru-guru beliau yang paling terkenal pertama Imam Muhammad bin Abdul Mu'in al-Jaw, Imam Syafi'i. Karena yang kita kaji adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ini fikihnya mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya generasi-generasi. Coba bayangin ya, Imam Syafi'i punya murid-murid berkualitas, bergenerasi. Namanya tobaqot atau tobaqotul ula, tobaqotul saniyah, tobaqotul salisah, sampai belasan atau puluhan tobaqotnya. Ya. Imam Syafi'i, keilmuan Imam Syafi'i tidak bisa lagi kita gambarkan bagaimana alimnya, pintarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini wafatnya tahun 204 Hijriah. Berarti beliau termasuk daripada ulama salafus soleh. Ingat nih, ya, di dalam bidang keilmuan atau di dalam gelar-gelar ulama ada namanya ulama kholaf, ada ulama salaf. Tapi bukan salafi yang zaman sekarang, bukan. Yang ngaku salafi sekarang itu bukan. Ini terang-terangan saja nih kan. Kalau yang salafi yang kulturalnya di dalam kitab dikatakan siapa? Mereka yang hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun setelah Hijriah. Itu yang dinamakan ulama salafus soleh. Enggak nih, saya ulangi lagi. Para ulama yang hidup di zaman 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun setelah Hijriah. Imam Syafi'i wafatnya 204 Hijriah. Berarti masih ada tuh. Masih, berarti namanya salafus soleh. Orang sering membenturkan, tidak usah ikut mazhab, tidak usah ikut mujtahid. Untuk apa ikut mazhab? Ya, pegang hadis, pegang Quran. Sering nggak kita dengar gitu? Ya, pegang Quran, pegang hadis. Kalau bukan hadis jangan diikuti. Apa itu imam? Imam juga manusia. Seolah-olah Imam Syafi'i kalau berkata tidak pakai hadis. Kalau berlaku memberikan fatwa bukan dari Al-Quran. Insyaallah. Ya, soal adab dengan ulama. Imam Bukhari saja itu apa gelarnya? Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Bukhari saja bermazhab. Mazhabnya juga Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu jauh hidupnya dari zaman Imam Syafi'i, 500 tahun setelah 500 tahun Hijriah atau 600 tahun Hijriah. Imam Syafi'i masih tahun 100 atau 200 Hijriah. Jauh. Berarti apa? Kalau dibandingkan hafalan hadisnya saja sudah jauh. Apalagi sanad-sanadnya. Nah, ini kami bawakan. Kami punya kitab Jami'ul Asanid. Ini kitab jamak sanad-sanad. Itu satu ada dua sanadnya. Kalau tamat boyo pasti insyaallah ya. Nah, ini maksudnya yang kita kaji, kajian fikih ini kami berguru dengan satu guru, gurunya berguru dengan gurunya, terus sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Imam Syafi'i. Ya. Nah, jalur keilmuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i keilmuannya jalurnya ada dua. Yang pertama jalurnya dari Imam Imam Malik bin Anas, ya, wafat tahun 175 Hijriah. Ya, beliau diberi gelar apa? Memiliki mazhab yang diberi gelar dengan mazhab Maliki. Siapa gurunya Imam Malik? Yang Imam Syafi'i sendiri pernah berguru dengan Imam Malik.
guru-gurunya beliau yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kedua Imam Nafi Maula Abdullah bin Umar, kemudian Abu Zunad Ar-Rabi'ah. Ini tahun wafatnya, tahun lahirnya wafatnya 136 Hijriah, 143 Hijriah. Berarti masih dinamakan, dikategorikan salafus soleh, masih di kurun di bawah 300 Hijriah. Wa taharatu wa lakum muharram lughatan an-nazafah, secara bahasa adalah bersih. Setiap arti bersih itu namanya taharah. Tapi secara bahasa bersih hatinya, bersih bajunya, bersih pakaiannya, bersih daripada cacat, bersih daripada aib. Ya, baik bersihnya tadi secara harfiah atau secara hisiah ataupun secara maknawiyah, yang nampak ataupun tidak nampak, toharoh itu asli secara bahasa. Nah, sementara secara syar'inya bagaimana arti toharoh? Nah, ini definisi namanya. Kalau kita belajar fikih itu harus tahu definisi. Kami ingat betul kalau waktu belajar di Jawa dulu, yang dihafal definisinya dulu. Ya, hafalin definisinya biar tidak keluar nanti pembahasan dari definisi. Biar kita tahu, orang bisa mengatakan, bisa tahu Pak, setiap najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Biar kita tahu nanti kalau cuma kotor najis apa tidak, ya kan? Tidak. Tapi kalau sudah najis pasti kotor. Contohnya, mohon maaf nih ya, kotoran hidung, kotoran mata, air liur, dahak, air kuping, daki misalnya ya, itu najis apa tidak? Maka harus tahu definisi toharoh. Oh, itu ternyata cuma kotoran yang menjijikkan tapi bukan najis. Tapi kalau ketika terkena badan, terkena pakaian, terkena tempat, ya tidak sampai membatalkan sholat. Nah, ini awalnya dari definisi. Ya. Nah, toharoh di dalam syarat kita adalah fakihah tafsir, memiliki banyak arti tafsir. Yang pertama apa katanya? Yaitu fi'lu ma yustabahu bi as-shalah. Yang dinamakan toharoh itu adalah melakukan sesuatu yang mana kalau kita lakukan kita diperbolehkan sholat. Nah, itu arti toharoh, arti bersuci. Melakukan sesuatu kalau sudah kita lakukan baru diperbolehkan sholat. Kemudian contohnya min wudu'in wa muslim, ya, wa tayammum wa izalatil najasah. Jenisnya toharoh itu macam-macamnya Pak. Pertama wudu gambarannya. Yang kedua tayammum. Yang ketiga menghilangkan najis. Saya gambarkan satu. Ya, saya gambarkan satu. Menghilangkan najis. Karena najis ini paling sering, paling kompleks terjadi di rumah kita ya. Contohnya nih, ada anak kita yang apa bahasanya ngompol misalnya ya, buang air di rumah. Biasanya macam mana Bu bersihkan? Bersiram ya, pakai semprot, pakai apa? Bersimbur, pakai ember. Maka kalau di dalam konteks fikih kita itu cara membersihkan yang keliru. Kalau bendanya adalah najis ainiyah, najisnya nampak, maka benda najisnya harus dikeluarkan dulu. Supaya apa? Supaya jangan merepotkan kita cara membersihkan. Contoh nih, ya, tadi anak kita buang air kecilnya bisa keramik, tapi kembali petak bukan. Cuma karena kita buru-buru membersihkannya pakai pel langsung, maka seluruh tempat itu jadi najis. Padahal yang sudah najis cuma satu kotak saja, satu petak saja. Atau biasanya di rumah kita Pak, kotoran ayam ya, maaf ayam misalnya kan, ada. Karena dia punya selang air langsung disimbur ya, maka seluruh tempat itu jadi najis, menyebar malah najisnya. Cara menghilangkan najis, apalagi itu namanya najis, termasuk najis mutawasito. Najis mutawasito terbagi dua, ainiyah dan humiyah. Hilangkan ainiyahnya dulu, hilangkan benda najisnya. Setelah hilang benda najisnya, dikeringkan sebentar, baru hilang di sini, baru selesai. Hilang sifatnya, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya, baru suci. Dan
tidak perlu dipel semuanya. Ya kan, karena kita sendiri yang repot ya. Anak kita kencing di tangan, sedang gendong ya, gendong bayi ini ngompol, kenapa pak tangan langsung ganti baju, padahal tangan mana nih? Ya kan? Yang bikin repot coba berarti kita sendiri. Kita was-was pak, jadi sholat asar. Padahal cukup bersih lengan tangan kau doang, keringkan, bawa ke keran, siram, sudah selesai, suci namanya itu. Ibu sering kan kalau sholat pakai sendal di rumahnya, aku di rumahnya semuanya najis. Ayo, secara fikihnya, berarti rumah itu najis semuanya. Karena ada was. Secara hukum fikihnya bagaimana? Kalau untuk dia tak apa-apa pak ya. Cuma secara hukum fikih, najis yang tidak nampak atau najis jalanan makful dimaafkan dan nggak perlu repot-repot. Ya kan? Keluar dari WC langsung pakai celok sampai ke kamar, bagi kamar langsung najis. Kan yang bikin repot itu kita sendiri. Ya, padahal nggak pernah begitu. Ya, nggak pernah begitu. Sayyidina Ali pernah sholat ke masjid tidak pakai sendal. Ya, di kakinya banyak nempel bekas tanah lah, apa pasir kalau zaman orang zaman dulu kan di Mekah itu burungnya pasir batuan kan. Nah sampai masjid tidak mencuci kaki. Kalau kita masuk ke masjid Suriah itu mencuci kaki dulu. Soalnya najis yang nempel. Nah itu juga. Tapi kalau untuk anak tidak apa-apa. Ya. Cuma kalau menjadikan itu was-was ini tidak boleh.